Setelah keputusan dibuat, Kaisar Suekong, Ye Chen, dan keempat komandan Zijin meninggalkan alun-alun bersama dan bergegas menuju istana seberang. Begitu keenam orang itu meninggalkan alun-alun, mereka dikepung oleh ratusan patung batu. Ikuti aku. Tangan Kaisar Suekong berwarna biru es, dan setiap telapak tangan berisi pusaran udara dingin hei. Dia berteriak rendah, dan mendorong telapak tangannya, menciptakan dua dinding es sepanjang ratusan mil dari udara tipis, dan keenam orang itu di dua dinding es. Ukiran batunya sangat kuat, dan dinding es terus-menerus dihancurkan, tetapi butuh beberapa saat untuk memecahkan dinding es. Momen ini cukup untuk menjara 6 orang sejauh ratusan mil, dan kemudian dua dinding es lagi lahir, dan siklus itu berulang. Dengan penghalang dinding es, mereka berenam pergi ke istana seberang dengan lancar. Tidak banyak orang yang bisa datang ke istana seberang, 4 orang dari ras iblis, 6 orang dari ras manusia dan ras monster, dan 2 orang dari ras manusia hijau, totalnya hanya ada 12 orang. Ruang interior istana sangat luas, bahkan jika sebuah planet dengan diameter puluhan ribu mil dimasukkan, tidak akan tampak ramai dibandingkan dengan istana, 12 orang Ye Chen seperti debu. 4 iblis dan 2 manusia hijau yang datang lebih dulu berdiri di sana dengan bingung, menatap ke ujung istana. Di ujung istana berdiri sebuah monumen batu setinggi 100.000 li. Selain itu, tidak ada yang lain di istana. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Komandan Zijin di sebelah Kaisar Suekong menyarankan. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat apakah itu Jenderal Ras Iblis, Komandan Kegelapan Ras Iblis, atau Komandan Zamrud Ras Manusia Hijau, mereka semua jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Dalam keadaan ini, kewaspadaan harus menjadi sangat berkurang waktu baik mereka. Kaisar Suekong menggelengkan kepalanya, krisis kematian akan membangunkan mereka, dan kemungkinan membunuh mereka tidak tinggi. Daripada itu, lebih baik melihat misteri tablet batu. Lupakan. Komandan Zijin yang mengemukakan pendapatnya juga merasa tidak mudah untuk membunuh musuh, jadi dia segera membatalkan rencana ini dengan senyum masam. Mengangkat kepala mereka, mereka berenam melihat prasasti itu. Prasasti itu lebarnya 30.000 li. Tingginya 100.000 mil, dan ada titik dan garis yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Titik-titik itu seperti bintang yang berkelap-kelip, dan garis-garisnya seperti kusut, baik lurus, melengkung, atau dalam. Entah dangkal, tebal, atau tipis, tidak ada yang terulang. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berenam juga jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Di mata Ye Chen, titik dan garis pada prasasti menjadi hidup. Prasasti itu seperti langit berbintang yang luas, titik-titiknya seperti bintang tak berujung, dan garis-garisnya seperti penghubung antara segala sesuatu. Segalanya tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya mengandung keteraturan. Tidak ada garis pemisah mutlak antara kekacauan dan keteraturan. Beberapa hanyalah ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Meretih. Kilatan petir melintas di lautan jiwa, menerangi permukaan laut. Potongan informasi rusak yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya tidak memiliki hubungan langsung tetapi sebenarnya terkait erat ditangkap oleh Ye Chen. Detik berikutnya, titik dan garis di mata Ye Chen berubah lagi. Intinya adalah matahari kemasan, terik dan bersinar. Utas itu menghubungkan ketiganya, tidak peduli betapa bodohnya Ye Chen, dia masih tahu bahwa ini adalah rahasia penyempurnaan harian. Tidak dapat menahan diri, Ye Chen mencabut pedang Longquan dan melakukan ilmu pedang Rijing Huaji. Namun nyatanya, tubuh Ye Chen tidak bergerak sama sekali, dan pedang Longquan juga tidak tercabut. Saya mengerti. Ilmu pedang Ye Chen menjadi semakin maju. Itu menjadi semakin tak terduga, secara bertahap, lintasan pedang Ye Chen dan garis pada tablet batu bertepatan, dan ujung pedang menjadi titik pada tablet batu. Berkedip, tapi ke matahari. Dengan satu tebasan pedang, pancaran aura pedang yang sangat menyilaukan ditembakkan. Pancaran aura pedang ini berbeda dari biasanya. Pancaran aura pedang yang biasa lurus. Jejak hitam muncul di udara, dan jejak hitam inilah yang membuat kekuatan Rijing Huaji melonjak. Rijing Hua sangat sempurna. Meskipun Rijing Huaji yang sempurna masih merupakan ilmu pedang 3 putaran, kekuatannya telah mencapai ekstrim dari ilmu pedang 3 putaran, itu adalah ilmu pedang ekstrim 3 putaran. Esensi harian telah dinaikkan ke kondisi sempurna, dan persepsi Ye Chen masih belum berakhir. Dalam pandangannya, titik dan garis pada tablet batu berubah lagi. Titik adalah titik virtual, dan garis adalah lintasan ruang. Ada ratusan ribu mil, tampaknya, dimensi ruang berbeda, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Garis yang tak terhitung jumlahnya menopang ruang yang tidak pernah berakhir. Ruang tidak terbatas, tetapi memiliki simpul.
Node ini memberikan keteraturan dan stabilitas. Saat garis memotong titik, semua perubahan menghilang dan ruang mengembun. Kali ini misteri kecemerlangan Suna. Kecemerlangan itu mengandung makna ruang yang mendalam, dan makna ruang yang mendalam bukanlah makna mendalam yang biasa. Ketika makna ruang yang mendalam selesai, Ye Chen tidak pernah tahu seberapa kuat kekuatan kecemerlangan cemerlang itu. Dia telah memperkirakan sepanjang waktu, tetapi melihat titik dan garis pada tablet batu, Ye Chen tahu bahwa setelah makna ruang yang mendalam selesai, kekuatannya pasti 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari yang dia bayangkan, melampaui kategori ilmu pedang 3 putaran dan mencapai tingkat ilmu pedang 4 putaran. Masih belum diketahui bahwa misteri-misteri akan dimainkan sepenuhnya. Mungkin di masa depan, Ye Chen akan dapat menciptakan yang lebih kuat ilmu pedang misteri spasial. Tentu saja, misteri luar angkasa Ye Chen saat ini hanya 80% dari alam semesta, dan terlalu jauh untuk membicarakan misteri luar angkasa yang sempurna, tetapi momen kejayaan saat ini, kekuatannya mirip dengan Bailong Misishi, yang dimiliki oleh orang biasa, ilmu pedang 3 putaran. Titik dan garis. Garis dan titik. Titik dan titik. Garis dan garis. Perlahan-lahan, pemahaman Ye Chen tentang makna ruang yang mendalam menjadi semakin dalam, dan pemahamannya tentang kecemerlangan saat itu menjadi semakin dalam, sebuah pedang ditusuk dengan lintasan yang dapat diubah, dan ledakan kekuatan sudah cukup untuk memadatkan ruang dan menghancurkan segalanya. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Chen menusuk dengan pedang lain. Lintasan pedang ini sangat halus dan halus. Tampaknya berada di langit, tetapi sebenarnya itu ada di depan matanya. Dengan ini pedang, ruang tiba-tiba mengembun, tidak, bukan hanya kondensasi sangat sederhana, dunia tampak menyusut, jarak tidak lagi menjadi penghalang, di bawah pedang, hantu dan dewa tidak dapat melarikan diri. 90% misteri luar angkasa. Saat ini, kekuatan momen kemuliaan hanya sedikit lebih rendah dari Nisei Huaji, tetapi metode serangannya melampaui Nichikaji. Di mata orang yang berbeda, titik dan garis pada prasasti juga berbeda. Ilmu pedang Ye Chen meningkat pesat, dan 11 orang yang hadir yang telah menyadari Tao juga membuat kemajuan pesat. Tetapi saat ini, hal yang paling penting adalah kecerdasan. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin cepat dia dapat memahaminya, dan semakin besar efek dari loh batu. Kecerdasan Ye Chen tidak unik, tetapi juga langka di dunia. Pemahaman Ye Chen masih berlangsung, dan dia memahami teknik pedang transenden ketiga. Titik-titik adalah benihnya, dan garis-garisnya adalah petir dan api. Makna kayu yang mendalam, makna guntur yang mendalam, dan makna api yang mendalam. Tiga makna mendalam utama saling terkait satu sama lain. Api dapat membakar kayu. Petir juga dapat membelah pohon dan menyebabkan kebakaran. Ada hubungan yang tak terhindarkan antara ketiganya. Di antara 12, yang pertama bangun adalah Raja Iblis Biru, pemimpin giok dari ras manusia hijau. Raja Iblis Biru tingginya hampir 3 meter, dan otot hijaunya sangat berkembang, mengandung kekuatan yang tak terduga. Ekor buaya menyeret di tanah. Melihat sekeliling, wajahnya menjadi gelap. Di antara 12 orang, dia adalah yang pertama bangun, yang berarti dia memiliki pemahaman yang paling rendah. Bagaimana ini bisa mencegah dia yang selalu sombong totalnya kurang dari 20, yang bisa digambarkan sebagai elit dari elit dan master dari master. Huff, Blue Demon Fistku telah mencapai level seni bela diri peringkat 3, dan aku baru saja meningkat pesat. Kecuali Jenderal Iblis dan Jenderal Manusia, yang lainnya mungkin bukan lawanku. Setan tidak bisa bergerak, bisakah ras manusia dan ras iblis? Raja Iblis Biru memalingkan muka dari 4 iblis dan mendarat di Ye Chen dan 6 lainnya. Hei hei, diam-diam, dinasti setan biru memindahkan Ye Chen. Di antara 6 orang, Ye Chen hanyalah seorang jenderal, dan di mata Raja Iblis Biru, dia seharusnya yang paling tidak kuat. Selain itu, bahkan jika Ye Chen memiliki kekuatan komandan ungu dan emas, dia 100% yakin untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Mati. Sosok itu melompat, dan Raja Iblis Biru meninju kepala Ye Chen dengan pukulan, tinju biru keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kepala Iblis Biru, menggigitnya. 3 putaran seni bela diri Blue Demon Fist. Melihat pukulan itu akan mengenai Ye Chen bergerak tiba-tiba, matanya tidak terbuka, dan dia mencabut pedang longkuan sepenuhnya dengan insting, dan mengayunkannya. Pedang ini sangat cepat dan sangat panas. Seakan pedang ini bisa membakar dunia. 3 putaran ilmu pedang pamungkas pedang sejati Ventian. Ekspresi Blue Demon King berubah, dan dia menjadi sangat ketakutan. Kekuatan tinjunya seperti Haruyuki meleleh di bawah terik matahari. Pada saat berikutnya, dia terkena pedang di dadanya. Mengenakan baju besi tingkat Raja Surgawi dan menghancurkannya berkeping-keping,
dia masih bisa pulih sebagai tubuh abadi, tetapi pedang Ye Chen mentransmisikan kekuatan pedang yang mendominasi dan menghanguskan melalui baju besi tingkat Raja Surgawi. Tubuhnya digunakan sebagai bahan bakar, terbakar dengan ganas, dan busur listrik meresap ke dalam udara. Apa? Raja Iblis Biru hanya punya waktu untuk menjerit sebelum dia benar-benar terbakar dan menghilang dalam gumpalan asap hijau. Gelombang pertama mematikan Ventian True Sword mungkin tidak sekuat Ri Jinghua, tetapi kekuatannya terletak pada staminanya, selama itu terkontaminasi dengan sedikit kekuatan pedang Ventian True Sword, itu akan segera dibakar oleh api, dan rasa sakit dari guntur yang dahsyat melahap tubuh. Jika lebih lemah, itu akan terbakar menjadi ketiadaan di tempat, dan jejak jiwa akan musnah. Pedang sejati Ventian bekerja sama dengan niat pedang penghancur, itu bukan vegetarian. Kekuatan Raja Iblis Biru tidak lemah, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan kaisar perang tingkat menengah. Jika sebelumnya Ye Chen, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya dengan satu pedang, tapi sekarang Ye Chen adalah membuat kemajuan pesat, dan kaisar perang tingkat menengah tidak lagi menjadi lawannya sama sekali. Adapun pedang sejati Ventian, itu dibentuk oleh perpaduan guntur surgawi, api bumi, dan Lai Huo Fenchun oleh Ye Chen. Kedua teknik pedang ekstrim pada putaran kedua ini mengandung makna mendalam dari api, dan ketika digabungkan bersama, tidak ada apa-apa, tidak bisa dihancurkan. Setelah membunuh Raja Iblis Biru, Ye Chen tidak bangun. Dia hanya secara naluriah merasakan bahaya dan menyerang secara naluriah. Dia hanya bisa menyalahkan Raja Iblis Biru atas niat jahatnya. Dia dibunuh bukannya membunuh. Anehnya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang terbangun oleh keributan sebesar itu. Agaknya, tablet batu di istana memiliki terlalu banyak pengaruh pada semua orang. Selama mereka tidak merasakan bahaya, mereka tidak akan bangun. Ye Chen membenamkan dirinya lebih dalam dan merasakannya bahaya masih belum bangun. Pedang sejati Ventian adalah ilmu pedang pamungkas tiga putaran ketiga Ye Chen, masing-masing dari tiga ilmu pedang pamungkas tiga putaran ini memiliki karakteristiknya sendiri. Ri Jinghua sangat mengejar serangan pamungkas, dan dia sekuat yang. Kecemerlangan saat itu mengejar kecemerlangan saat itu, di bawah pedang, hantu dan dewa tidak bisa melarikan diri. Stamina pedang sejati Ventian sangat menakutkan, ia membakar segalanya. Dengan tiga keterampilan pedang ekstrim tiga putaran ini, Ye Chen telah mencapai batas dalam keterampilan pedang, batas yang tidak dapat ditembus untuk waktu yang lama, satu-satunya hal yang tersisa untuk diterobos adalah basis kultivasi, domain pedang, dan kekuatan pedang, jiwa. Dalam hal kultivasi, tidak perlu terburu-buru. Dia sekarang berada di alam hidup dan mati tingkat kelima. Jika dia ingin menembus ke tingkat keenam hidup dan mati, tidak mungkin dalam 100 atau 200 tahun tingkat ketujuh alam sedang mendapatkan momentum, dan sangat picik untuk bergegas ke tingkat keenam hidup dan mati sesegera mungkin, menghasilkan fondasi yang lemah. Tentu saja, dengan menara waktu, dia dapat mempersingkat waktu 100 kali lipat, dan mempersingkatnya 100 kali lipat dalam 1 atau 200 tahun, yang hanya 1 atau 2 tahun, yang tidak terlalu lama. Adapun bidang pedang, ini lebih mendesak. Semakin jauh ke belakang bidang pedang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Ini tidak seperti kultivasi, selama ada cukup waktu, itu akan menjadi hal yang biasa. Itu adalah perwujudan dari ilmu pedang pendekar semakin kuat domainnya, semakin lemah fondasi ilmu pedang, sulit dicapai dalam kehidupan ini. Sebaliknya, jiwa pedang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ye Chen memiliki dua jiwa pedang besar, dan jiwa pedang abadi telah mencapai tingkat ketujuh. Selama jiwa pedang penghancur juga mencapai tingkat ketujuh, dua jiwa pedang tingkat ketujuh dapat beresonansi, dan keduanya maju dengan melompat-lompat. Dia sudah merasakan bahwa jiwa pedang penghancur telah membuat tanda terobosan. Anda harus tahu bahwa peringkat ketujuh hingga ke-8 dari seni bela diri biasa atau jiwa pedang adalah rintangan besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terjebak di sini. Bahkan jika mereka adalah kaisar dan raja dari langit ketujuh hidup dan mati, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa maju satu inci pun. Jiwa pedang abadi urutan ke-7 Ye Chen setara dengan jiwa pedang biasa urutan ke-8, dan jiwa pedang penghancur puncak urutan ke-6 setara dengan jiwa pedang biasa puncak urutan ke-7. Prestasinya dalam jiwa pedang sedikit lebih baik daripada beberapa kaisar. Setelah menciptakan pedang sejati Ventian, Ye Chen masih belum bangun. Pada tablet batu, titik dan garis bergabung membentuk aliran energi pedang. Ki pedang ini adalah ilusi. Tidak ada jejak yang ditemukan, seolah-olah itu adalah mimpi, tidak pernah ada. Itu tidak mungkin energi pedang biasa. Energi pedang biasa tidak begitu kosong, sepertinya tidak ada. Mungkinkah itu energi pedang jiwa? Sebuah cahaya melintas di benak Ye Chen. Dugaan Ye Chen benar, energi pedang jiwa disimpulkan di atas loh batu.
Ada banyak jenis serangan jiwa, dan beberapa serangan jiwa dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi palu untuk memalu jiwa musuh. Atau berubah menjadi panah tajam dan menembak, atau berubah menjadi cincin emas seperti Yuan Shen Sasa, menjerat jiwa musuh. Serangan jiwa tidak sebanding dengan seni bela diri, dan sangat sulit dikendalikan. Ini lebih sulit untuk dibuat, dan juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Oleh karena itu, serangan jiwa selalu menjadi alat bantu pertempuran. Tidak ada yang akan membuang sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan metode rahasia serangan jiwa. Keuntungannya lebih besar daripada kerugian. Tapi ini bukan berarti serangan jiwa itu tidak penting. Jika serangan jiwa itu kuat, kamu bisa memiliki pembunuh yang membuat musuh takut. Lagi pula, sekali musuh tidak bisa mencegah serangan jiwamu, tak pelak, jiwa akan terluka parah dan kekuatan tempur akan turun. Di bawah pasang surut, efeknya bisa dibayangkan. Adapun Ki Pedang Jiwa, sangat menakutkan dari penampilannya, diperkirakan pertahanan jiwa secara umum akan mudah dipotong oleh Ki Pedang Jiwa. Melihat dengan cermat kombinasi titik dan garis pada prasasti, Ye Chen mencoba mengatur kekuatan jiwa untuk membentuk energi pedang jiwa. Bersenandung, pedang jiwa Ki ditembakkan, tetapi tersebar di jalan, dan pengaturannya masih belum cukup rapat, juga tidak cukup stabil. Ketika Ye Chen memahami energi pedang jiwa, Raja Pedang Tuan di antara 4 komandan Zijin di sebelahnya terbangun. Benar-benar hebat. Badao saya belum membaik selama beberapa dekade. Saya tidak menyangka ini akan menjadi langkah besar untuk meningkat kali ini, menghemat kerja keras selama beberapa dekade. Senyum muncul di wajah Tuan Besar. Hei, kenapa ada armor dan senjata berserakan di sini? Secara tidak sengaja, Tuan Pedang melihat baju besi dan sarung tangan tidak jauh di depan Ye Chen. Siapa? Siapa yang membunuh Raja Iblis Biru? Raungan terdengar, dan pemimpin Zamrud lainnya dari ras manusia hijau, Raja Bayangan Hijau, juga terbangun. Melihat Raja Iblis Biru tidak ada di sana, dia melihat sekeliling, dan segera menemukan perlengkapan Raja Iblis Biru. Apakah kamu membunuh Iblis Biru? Selain dia, hanya Raja Saberba yang terjaga, dan Raja Bayangan Hijau menatap Raja Saberba dengan niat membunuh di wajahnya. Huff, aku tidak membunuh orang. Wajah Badao Wang tidak terlalu tampan. Kamu tidak membunuhnya, jadi mengapa Raja Iblis Biru mati? Raja Bayangan Hijau mengidentifikasi penguasa pedang. Tyrant Sword King tersenyum dingin, tidak masalah jika aku membunuhmu, ras manusia hijaumu adalah musuh ras manusia, dan kamu pantas mati. Pengadilan kematian. Dengan sekejap, Raja Bayangan Hijau berubah menjadi kumpulan bayangan hijau dan menyerang Raja Saberba. Kembali. Dentang. Tuan Pedang menghunus pedangnya, dan menebas dengan tebasan energi. Keduanya bertarung sebentar, dan Raja Singa Cakar Hantu di antara 3 komandan Zijin di sebelah Ye Chen membuka matanya. Badao Wang, aku akan membantumu. Raja Bayangan Hijau. Raja Bayangan Hijau tidak lebih kuat dari Raja Pedang Tirani, dan sekarang dengan tambahan Raja Singa Cakar Hantu, dia kehilangan pijakan dan akan dilukai oleh mereka berdua. Ras manusia dan ras iblis benar-benar tidak tahu malu. Tidak apa-apa untuk menggertak lebih sedikit. Biarkan saya, Raja Iblis Harimau, mengajari Anda trik brilian Anda. Di sisi lain, Raja Iblis Harimau, pemimpin gelap iblis ras, bergabunglah di medan perang monster Aceh Monster Beast. Secara bertahap, kecuali Ye Chen, Kaisar Suekong, jenderal dari klan iblis dan penyihir dari klan iblis yang masih terjaga, sisanya menjadi sadar. Jangan lakukan apa-apa, bunuh saja jenderal iblis itu. Dengan 4 lawan 3, ras manusia dan ras monster memiliki sedikit keuntungan. Pada saat ini, Raja Pisau Terbang di bawah komando Zijin tiba-tiba mengunci Jenderal Iblis, dan menembakkan 49 pisau lempar berturut-turut. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Jenderal ras Iblis tidak tahu apakah dia merasakan datangnya krisis, atau dia bangun satu langkah lebih awal, ketika dia melihat serangan pisau terbang, dia meninjunya tanpa berpikir. Dentur, pukulan yang kuat tidak hanya menghancurkan 49 pisau terbang berkeping-keping, tetapi pecahan pisau terbang itu berguling kembali, memotong Raja Pisau Terbang menjadi bubur, dan jejak jiwanya terhapus. Kaisar Suekong dan Ye Chen yang tidak curiga, tampaknya bahwa Jenderal Iblis bermaksud untuk menangkap mereka semua. Mata cerah Kaisar Suekong terbuka, dan dengan suara memarahi, dia menamparkan telapak tangannya. Suhu udara anjlok ribuan kali lipat. Dinding es membekukan pecahan pisau terbang dan pukulan mengerikan bercampur dengan pecahan pisau terbang. Tinju Iblis Kaisar. Dari kelihatannya, kekuatan bertarungmu juga tidak terlalu bagus. Kaisar Suekong mencibir. Jenderal klan Iblis juga seorang jenderal bintang 3, dan gelarnya adalah Kaisar Tinju Ajaib. Dia sangat kuat dalam bertarung dan memutar tinju.
Dia dapat menggunakan serangan orang lain untuk digunakan sendiri dan menyerang balik lawan. Dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kaisar biasa, tetapi dia jauh lebih rendah dari kaisar tinju iblis, ditambah dengan kekuatan khusus tinju Douzhuan, itu setara dengan dipukul oleh kaisar tinju iblis dan dirinya sendiri. Kata-kata besar, Demon Fist Emperor berteriak pelan, dan kekuatan sihir milik langit ketujuh kehidupan dan kematian meledak dengan hebat. Untuk sesaat, udara hitam bertahan, bayangan hantu naik, dan tekanan udara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Alasan mengapa raja-raja dari lapisan ketujuh alam kehidupan dan kematian dapat menjadi kaisar adalah karena mereka telah menembus alam kaisar tanpa pamrih dan memadatkan tanda kaisar. Tanda kaisar sesuai dengan energi mereka sendiri dan dapat dengan sempurna mengerahkan setiap ons energinya, kekuatan. Meskipun kaisar perang memiliki kekuatan untuk menyaingi kaisar biasa. Tapi itulah kekuatan serangan, pada dasarnya. Saya tidak tahu berapa banyak yang lebih buruk dari kaisar. Ledakan. Ketika kekuatan sihir mencapai batasnya, kaisar tinju iblis tiba-tiba meninju, pukulan kuat membuat kehampaan mandek. Meskipun misteri kegelapan tidak sebagus misteri luar angkasa, ia juga mengandung kekuatan untuk membuat semuanya diam dan sunyi. Ketika kaisar tinju iblis menggunakannya, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Ye Chen, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kaisar tinju iblis. Beku dan beku. Teknik telapak tangan kaisar Suekong mengandung makna mendalam dari air, es, dan angin. Tiga makna mendalam utama digabungkan bersama untuk menciptakan suhu rendah yang menakutkan. Anda harus tahu bahwa ketika suhu turun ke tingkat tertentu, kehampaan juga akan berhenti, bahkan waktu itu juga akan berhenti mengalir meskipun Kaisar Suekong masih jauh di belakang, dia tidak kalah dengan tinju hitam Kaisar Mokuan. Energi tinju gelap bertabrakan dengan energi telapak tangan yang membeku, tidak ada suara keras yang menghancurkan bumi, beberapa bola cahaya hitam dan putih, bola cahaya mengembang dengan cepat, dan akhirnya meledak dengan ringan, seolah-olah semua kekuatan telah habis. Kaisar Suekong, beri aku panah jiwa suci. Orang yang bergerak bukanlah Kaisar Tinju Iblis, tetapi seorang penyihir yang memancarkan aura suci, ketika dia membuka matanya, panah tajam yang terbuat dari kekuatan jiwa ditembakkan, tenggelam ke laut jiwa Kaisar Suekong. Kulit Kaisar Suekong menjadi pucat, panah jiwa suci sangat sombong, dan pertahanan jiwanya retak, jika itu terjadi lagi, pasti ada kelalaian dalam pertahanan jiwa, dan dia sekarang berduel dengan Kaisar Tinju Iblis, jadi dia bisa jangan terganggu berurusan dengan penyihir ini. Penyihir itu juga licik, mengetahui bahwa dia tidak dapat membantu Kaisar Tinju Iblis dalam hal kekuatan tempur, dia memilih untuk menggunakan jiwanya untuk menyerang. Hihi, sepertinya kamu akan mati di sini. Penyihir itu tersenyum genit, dan menembak Kaisar Suekong dengan panah jiwa suci lainnya. Engah, terdengar suara ketiadaan bertabrakan, dan panah jiwa suci menghilang di udara, itu adalah aura pedang tajam yang menghancurkannya, aura pedang ini berevolusi dari kekuatan jiwa. Jiwa pedang Qi, penyihir itu terkejut dan melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen yang memancarkan energi pedang jiwa, dan dia sudah bangun. Aku di sini untuk membantumu. Saat berbicara dengan Kaisar Suekong, Ye Chen menembakkan dua pedang jiwa Qi ke Kaisar Mokuan. Kulit penyihir berubah sedikit. Dia telah menembakkan dua panah jiwa suci, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Jika dua panah lagi ditembakkan, dia tidak akan bisa menggunakan jiwanya untuk menyerang, jika tidak maka pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur. Tidak, Kaisar Tinju Iblis dapat melawan Kaisar Suekong, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Keciut, dua panah jiwa suci menyambut energi pedang jiwa. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa energi pedang jiwa sangat fleksibel, seperti seorang pendekar pedang yang melatih ilmu pedang laut jiwa yang tiada taraf. Dengung teredam terdengar, dan Kaisar Tinju Iblis mengalami sakit kepala yang membelah. Energi pedang jiwa Ye Chen benar-benar merobek celah dalam pertahanan jiwanya, dan energi pedang menembus ke dalamnya, mendatangkan malapetaka. Meskipun itu tidak akan menyebabkan cedera serius pada jiwanya, bagaimanapun, ada pertahanan jiwa untuk memblokirnya, tetapi ada juga bahaya tertentu, selama Ye Chen memiliki energi pedang jiwa lain, dia hanya bisa melarikan diri. Ledakan. Dengan ledakan energi, Kaisar Tinju Iblis mengguncang Suekong Di dan membuka jarak. Demon Fist Emperor berteriak dengan tajam. Meskipun sangat tidak rela, Raja Iblis Harimau dan pemimpin kegelapan lainnya menghentikan tangan mereka satu demi satu. Raja Bayangan Hijau lemah sendirian, jadi tentu saja dia tidak akan tahu bagaimana maju dan mundur. Kaisar Demon Fist, yang paling penting adalah mencari keajaiban, jangan berdebat dengan mereka kali ini. Penyihir itu berbisik kepada Kaisar Demon Fist. Demon Fist Emperor mengangguk, dia tidak berniat untuk terus bertarung, jika tidak dia tidak akan membiarkan semua orang berhenti, tentu saja,
ini tidak berarti bahwa dia akan takut pada pihak lain. Ayo pergi. Kaisar Tinju Iblis menatap Kaisar Suekong dan Ye Chen, berbalik dan pergi, dan sisanya mengikuti. Tinju Iblis Kaisar, jangan memberikannya. Kaisar Suekong tertawa. Huff, sampai jumpa lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Suara Kaisar Tinju Iblis datang dari jauh, dan perlahan-lahan menghilang. Itu menarik bagi mereka. Badaw Wang melirik baju besi dan senjata yang ditinggalkan oleh Flying Dao King, diam-diam menyesali Flying Dao King terlalu impulsif. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Demon Fish Emperor, dia tidak akan mati. Jika kita benar-benar ingin bertarung bersama, itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Itu tidak sepadan, Kaisar Suekong menghela napas dan berkata. Ye Chen mengangguk, jangan berpikir bahwa Kaisar Tinju Iblis memukulnya dengan energi pedang jiwa, tetapi jika dia menyerang lagi, pihak lain paling banyak akan terluka parah. Sebagai Jenderal Iblis, pihak lain harus memiliki banyak metode yang belum digunakan, dan Dewi Kegelapan itu tidak baik sekarang. Kekuatan panah jiwa suci hanya sedikit lebih rendah dari energi pedang jiwanya, yang menunjukkannya. Menjelajahi keajaiban itu penting, semua orang berhati-hati. Kaisar Suekong melihat prasasti itu, menggelengkan kepalanya, dan pergi untuk melihat prasasti itu lagi, tetapi tampaknya dia tidak bisa lagi membenamkan dirinya dalam kondisi pencerahan yang luar biasa itu. Prasasti ini hanya dapat memungkinkan mereka untuk menyadari Dao sekali dalam waktu singkat, dan itu tidak akan berfungsi lagi, jika Anda ingin memikirkannya. Alasan mengapa mereka dapat menyadari Dao bukan hanya keajaiban prasasti tersebut. Ini juga terkait dengan akumulasi mereka, tidak ada stok di pikiran mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyadarinya. Ada pintu di setiap sisi prasasti, Kaisar Mokuan dan yang lainnya berjalan melalui pintu di sebelah kiri, sementara Kaisar Ye Chengsui dan yang lainnya masuk melalui pintu di sebelah kanan. Ada begitu banyak pintu. Setelah melewati koridor, Anda sampai di aula batu yang luas. 108 pintu muncul di depan semua orang, dan 5 dari 108 pintu disegel oleh dinding udara dengan warna berbeda. Merusak. Kaisar Suekong menamparkan dinding udara dengan telapak tangannya, dan dengan suara mendengung, dinding udara beriak seperti air, menghilangkan kekuatan telapak tangan Kaisar Suekong. Tampaknya seseorang telah memasuki 5 pintu ini. Mungkinkah 5 orang dari Kaisar Tinju Iblis Raja Singa Cakar Hantu berspekulasi? Tyrant Sword King berkata seharusnya mereka. Tinggalkan mereka sendiri, ayo pilih pintu untuk masuk. Kaisar Suekong segera memilih pintu untuk masuk, dan saat dia memasuki pintu ini, pintu itu langsung disegel oleh dinding udara biru. Ternyata pintu hanya bisa dimasuki satu orang. Ye Chen mengerti. Tanpa ragu, Ye Chen juga memasuki salah satu pintu, dan saat berikutnya. Pintu di belakangnya disegel oleh dinding udara biru. Ini adalah ruangan batu yang sangat biasa. Di tengah ruangan batu terdapat pilar kristal setinggi 10 meter. Di tanah di depan pilar kristal, ada sebaris kata yang terukir di tanah serang kristal kolom amplitudo dengan seluruh kekuatanmu. Semakin tinggi amplitudonya, semakin baik panenmu. Jangan, gunakan kekuatan penuhmu, habis-habisan. Serang pilar getaran kristal dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen agak aneh, dia tidak tahu apa pilar amplitudo kristal ini. Tentu saja, karena dia dituntut untuk tampil all out. Dia secara alami akan keluar semua, lagi pula, itu terkait dengan panen berikutnya. Bersenandung, 3 bunga muncul di atas kepalanya, dan Ye Chen menggunakannya untuk membuat alasan. Keadaan tanpa pamrih Ye Chen hanya pada tahap pertama, dan kekuatan tempur yang meningkat tidak sebaik San Hua, dan dia akan mencapai tahap kedua. San Hua membuat alasan untuk benar-benar meninggalkan panggung. Adapun ilmu pedang, Ye Chen memilih untuk menggunakan Rijing Huaji, ilmu pedang pamungkas 3 putaran, metode serangan Suna Brilliant adalah yang paling kuat, pedang sejati Ventian memiliki stamina terkuat, dan serangan frontal Rijing Huaji adalah sumur pantas nomor 1. Esensi sejati berlari ke batas, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan energi pedang cahaya yang menyilaukan ditembakkan, dan ada jejak hitam pada energi pedang, yang membuat energi pedang cahaya memancarkan apaksaan yang menakutkan. Ledakan, energi pedang yang berseri-seri menebas pilar amplitudo kristal, dan saat berikutnya, lingkaran merah muncul di bawah pilar amplitudo kristal, dan merah menjadi semakin tinggi, hampir mengubah seluruh pilar amplitudo kristal menjadi merah. 10.000. Ada skala pada kolom amplitudo kristal, dan warna merah hanya mencapai skala 10.000. Pada saat yang sama, Kaisar Suekong dan yang lainnya juga menyerang pilar amplitudo kristal. Kaisar Suekong adalah 1000. Tuan Pendekar Pedang Babai. Raja Singa Cakar Hantu 700. Di antara 5 kamar batu yang dimasuki oleh 5 orang,
Termasuk Kaisar Tinju Iblis dan Dewi Kegelapan. Dewi Kegelapan memiliki skala tertinggi pada 2004, dan Kaisar Tinju Iblis dan Kaisar Suekong hampir sama pada 1000. Jika Ye Chen tahu skala semua orang, dia pasti akan bingung. Kaisar Suekong dan Kaisar Demon Fist sama-sama lebih kuat darinya, belum lagi puluhan kali lebih tinggi, pasti ada 10 kali lipat, tetapi hasil gabungan dari Kaisar Suekong dan Kaisar Demon Fist tidak setinggi dia, yang setara dengan 1/5 dari satunya. Dewi Kegelapan sedikit lebih tinggi, tapi hanya 2004. Gemuruh. Pada saat ini, bilik batu itu tiba-tiba bergetar, lalu naik, seperti lift. Setelah sekitar 10 napas, ruang batu itu berhenti. Kartu menghapus. Dinding ruang batu, yang awalnya mulus dan tanpa cacat, tiba-tiba terbelah, dan yang muncul di bidang penglihatan adalah ruang batu yang lebih besar, dan energi langit dan bumi yang menakjubkan mengalir deras. Ini vitalitas langit dan bumi yang kuat. Vitalitas langit dan bumi di planet yang hidup sangat melimpah, tetapi dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi di ruang batu, dikhawatirkan tidak sampai 1% pun. Berjalan ke ruangan batu yang lebih besar ini, mata Ye Chen langsung tertuju pada benda bulat di atas platform batu. Benda bulat ini agak mirip batu tinta, seukuran telapak tangan, dan warnanya kuning tua. Ketika dia mendekat, Ye Chen menemukan bahwa bagian dalam batu tinta itu kacau, hampir kosong, dan di tepi batu tinta ditulis dalam 3 karakter kolam Yuanshi. Kolam batu esensi. Ye Chen mengerutkan kening, mencoba mengangkat Yuanshi Qi. Kolam batu purba sangat ringan, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya seringan apapun. Setelah memikirkannya, Ye Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan terjun ke kolam batu purba. Berapa banyak batu purba ini? Ye Chen akhirnya tahu mengapa benda ini disebut kolam Yuanshi. Ye Chen tertegun begitu kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya. Ini bukan air, itu potongan batu primordial, artinya, batu primordial yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai batu primordial, dan di sumber sungai batu purba ada puncak gunung dengan kepala binatang raksasa yang diukir di tebing, besar, tapi tertutup. Menabrak. Kekuatan jiwa Ye Chen berubah menjadi tangan besar, mengeluarkan puluhan ribu batu purba, dan mewujudkannya dari kolam batu purba. Itu memang batu purba. Merasakan energi agung di batu purba, Ye Chen yakin akan hal itu. Ye Chen segera tahu berapa banyak batu purba yang membentuk sungai batu purba. Setelah menanamkan jejak jiwa pada inti pusat kolam Yuanshi, Ye Chen mengetahui kolam Yuanshi dengan baik. Yuanshi di sungai Yuanshi tidak lebih dari 10 miliar. Kepala binatang raksasa di sumber sungai batu primordial terbuka mulutnya dan terus-menerus memuntahkan potongan-potongan batu purba, menurut kecepatannya, mungkin bisa memuntahkan hampir 300.000 batu purba sehari, dan 100 juta batu purba setahun. Artinya, bahkan jika semua batu purba di dalamnya dikeluarkan, setelah 100 tahun, kolam batu purba akan memiliki tambahan 10 miliar yuan batu. Ini adalah sapi perah yang tidak bermoral, tumpah ruah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, Ye Chen mengeluarkan 10 juta batu yuan sekaligus dan memasukkannya ke dalam cincin roh penyimpanannya. Sekitar sebulan atau lebih, kolam batu yuan akan diisi dengan 10 juta batu yuan, dan Ye Chen akan menambah lebih banyak 10 juta batu yuan diberikan. Di masa depan, kamu tidak perlu khawatir tentang batu primordial. Ye Chen menghembuskan napas dengan paksa. Energi seseorang terbatas, dan tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Siapapun yang memiliki lebih banyak sumber daya pasti akan memiliki keuntungan bawaan. Dengan kolam batu primordial, Ye Chen dapat melepaskan pikiran untuk mendapatkan batu primordial dan menggunakan seluruh energinya untuk cara ilmu pedang semuanya untuk melayani Kendo. Menyingkirkan kolam batu purba, Ye Chen mulai melihat seluruh ruang batu. Sayang sekali tidak ada yang lain di ruang batu kecuali Yuanshi Qi. Oke, di tepi platform batu tempat kolam Yuanshi ditempatkan, Ye Chen menemukan tombol abu-abu, yang sulit dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Jangkau dan tekan tombol abu-abu. Klik, dinding seberang ruangan batu terbuka, mengarah ke lorong ke bawah. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Chen berjalan menyusuri lorong itu. Setelah beberapa saat, Ye Chen keluar dari lorong, dan melihat ke atas, ribuan mil jauhnya, ada sebuah kotak besar. Itu tidak berbeda dengan alun-alun ketika dia datang ke sini sebelumnya. Yang membuatnya cemberut adalah ada ribuan patung batu di sekitar alun-alun. Patung batu ini bukan lagi patung batu lucu seperti kelinci dan anak babi, tetapi itu adalah pahatan batu dari binatang buas seperti harimau, serigala liar, dan singa. Jika tidak ada yang lain, kekuatan tempur dari pahatan batu binatang buas ini. Itu pasti jauh lebih kuat dari ukiran batu yang lucu. Kamu Chen. Kaisar Suekong keluar dari lorong lain, dan muncul di depan Ye Chen dengan kedipan.
Kita seharusnya datang ke zona aman kedua. Ye Chen berpikir dengan serius. Kaisar Suekong mengangguk. Jelas, dalam keajaiban, alun-alun adalah area yang aman, yang satu muncul sebelumnya, dan sekarang muncul yang lain. Pasti akan ada yang ketiga berikutnya, tetapi semakin jauh ke belakang, semakin tinggi persyaratan untuk kekuatan, pahatan batu binatang ini bukanlah vegetarian. Kaisar Suekong, Ye Chen. 3 komandan Zijin lainnya juga keluar dan bergabung dengan Ye Chen. Kilometer jauhnya, itu adalah 5 dewi gelap dari Demon Fish Emperor. Mereka datang, mari kita masuk ke alun-alun dulu. Kaisar Suekong menyipitkan matanya, patung-patung batu binatang itu telah melihat mereka. Terbang ke sini. Berjalan. Dengan sekilas sosoknya, Kaisar Suekong adalah orang pertama yang bertemu dengan patung batu binatang itu. Yang bergegas ke depan adalah seekor citah, kecepatan citah begitu cepat sehingga melemparkan binatang buas di belakangnya beberapa mil jauhnya, dan melompat ke udara. Cakar kanan yang tajam bercampur dengan cahaya dingin yang merusak, menyerang Kaisar Suekong. Ukiran batu citah cepat. Kaisar Suekong lebih cepat, dia bergoyang sedikit, menghindari cakar, dan langsung menamparkan dada dan perutnya dengan tangan kirinya. Bang, citah batu berubah menjadi patung es dan jatuh ke tanah, hancur. Dengan Kaisar Suekong sebagai panah penyerang, keempat Ye Chen tidak akan dikelilingi oleh banyak patung batu binatang, tetapi cukup sulit untuk bergerak maju. Kekuatan patung batu binatang ini telah mendekati level Komandan Zijin. 1 lawan 1, salah satu dari 5 bisa ini bukan masalah besar untuk menang dengan mudah, 1 lawan 2, tapi 3 atau 5 adalah batas dari 3 penguasa pedang, 10 adalah batas Ye Chen, dan masih banyak lagi dari 10 atau 20 pahatan batu binatang buas yang ada, ribuan di antaranya. Dang dang dang, Ye Chen menggunakan ilmu pedangnya hingga batasnya, memblokir dampak binatang buas satu demi satu. Kadang-kadang, ada ikan yang lolos dari jaring, tapi dia hanya bisa menahannya. Untungnya, Ye Chen mengenakan satu set jas perak, dan pembelaannya luar biasa. Ukiran batu binatang buas ini tidak dapat mematahkan pertahanan untuk sementara waktu. Tentu saja, jika Anda menyimpannya untuk waktu yang lama, Anda akan kehilangannya. Setelah sekian lama, Ye Chen tidak yakin dia akan melakukannya mundur sepenuhnya. Abad beku. Di depan, Kaisar Suekong memarahi, dan mendorong 2 dinding es dengan kedua tangan, mengisolasi pahatan batu binatang buas. Pergi. Kaisar Suekong berkata dengan cepat. Keempat Ye Chen tidak berani lalai, dan mengikuti di belakang Kaisar Suekong, mendorong kecepatan mereka hingga batas satu persatu. Mereka tahu betul bahwa jika mereka dikelilingi oleh binatang buas dan pahatan batu, satu-satunya cara untuk mati adalah untuk mati abaikan begitu banyak ukiran batu binatang. Kartu menghapus. Setelah berjalan beberapa langkah, dinding es hancur. Tidak mungkin, Kaisar Suekong terus membuat dinding es, sementara Ye Chen terus mengayunkan pedang sejati Ventian. Staminanya membuatnya memainkan peran besar. Dari waktu ke waktu, pahatan batu binatang buas terbakar hebat, menghalangi pahatan batu binatang buas di belakang. Setelah setengah cangkir teh, mereka berlima akhirnya tiba di alun-alun. Sangat dekat, Ghost Claw Lion King menyeka keringatnya. Tunggu saja untuk dikirim. Tuan Saber tidak berencana untuk terus mencari keajaiban, bagaimanapun, dia mendapatkan banyak hal di ruang batu. Kaisar Suekong dan Ye Chen tidak berniat untuk terus mencari keajaiban, belum lagi mereka telah memperoleh banyak hal sebelumnya, dan masih menjadi pertanyaan apakah mereka dapat membiarkan alun-alun tetap hidup. Di antara mereka berlima, tidak ada yang bertanya apa yang diperoleh satu sama lain, dan semua orang lebih suka menghasilkan uang dalam diam. Kaisar Tinju Iblis dan yang lainnya datang ke alun-alun sedikit lebih lambat dari mereka, tetapi dalam perjalanan, mereka kehilangan pemimpin gelap. Dari pemahaman diam-diam, tidak ada pihak yang menyerang satu sama lain, dan sepertinya merasa tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Berdengung. Ruang beriak, dan 9 orang menghilang di alun-alun dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang ke pintu masuk kelompok candi, dan seluruh kelompok candi terbang menuju lubang hitam, semakin kecil, setelah beberapa napas, kelompok candi menghilang sepenuhnya, dan lubang hitam menyusut menjadi satu titik, dimusnahkan dengan sekejap. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup. Saya tidak tahu kapan saya ingin melihat keajaiban lain kali. Wan Arrow King dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa, dengan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Selalu ada kesempatan. Ye Chen jelas merupakan pemenang besar dari perjalanan ajaib ini. Prasasti kuil memberinya 3 ilmu pedang batas 3 putaran ekstra dan metode rahasia serangan jiwa energi pedang jiwa. Nilai Yuan Shichi bahkan lebih beragam.
Ye Chen tidak akan menjual triliun yuan batu, karena Yuan Shiqi dapat menghasilkan 100 juta yuan batu setiap tahun, dan setelah 10.000 tahun, nilainya akan melebihi 1 triliun yuan batu. Dengan batu purba yang hampir tak ada habisnya, Ye Chen akan membeli kapal perang kelas kaisar yang besar, dan tahun depan dia berencana untuk kembali ke dunia nyata dan membawa semua orang keluar. Nama Ye Chen. Jajaran militer sebagian besar bersatu. Jumlah musuh yang terbunuh adalah 2.430, dengan satu komandan. 6 di kota besar, 18 di ibu kota kecil. 66 perwira, 420 tentara senior, 735 tentara menengah, dan 735 tentara junior. 1.184 orang akumulasi membunuh 2 komandan, 11 komandan utama, 29 komandan kecil, 109 perwira, 710 tentara senior, dan 1.002 prajurit menengah, prajurit junior. 1.919, dapat dipromosikan menjadi komandan. Sumbangan militer bernilai 2.083.000. Rekor pribadi bintang 5, rekor rata-rata bintang 5. Rekor Ye Chen sempurna, tetapi catatan seluruh tim agak buruk. Tim memiliki 50.000 orang, 26.885 orang kalah, dan 31.200 musuh terbunuh. Evaluasi catatan sangat rendah Del. Jika jumlah tim kecil, jumlah musuh yang terbunuh bisa dibiarkan lebih sedikit dari jumlah kekalahan. Jika jumlah tim banyak, tidak diperbolehkan, apalagi 50.000 orang. Dalam keadaan normal, untuk tim yang terdiri dari 50.000 orang, kehilangan lebih dari 5.000 dianggap terlalu banyak, dan dianggap unggul jika dikendalikan di bawah 3.000. Tentu saja, merupakan pengecualian untuk menghadapi tim musuh yang terdiri dari 50.000 orang. Dalam hal ini, kerugian 20.000 hingga 30.000 adalah normal. Tidak peduli apa, Kaisar Suekong adalah komandan tim ini, dan dia pasti harus membayar sejumlah tanggung jawab atas hilangnya begitu banyak tentara. Adapun tanggung jawab apa yang harus dibayar, Ye Chen tidak tahu. Lencana komandan berwarna ungu, mulia dan mendominasi, dan sekarang Ye Chen memiliki 3 lencana, 1 untuk prajurit junior, 1 untuk komandan, dan 1 untuk komandan, yang semuanya miliknya. Kota utama Golden Armor Star, kota Golden Armor. Maaf, tapi kamu harus menjadi komandan atau Jenderal Zijin untuk membeli kapal perang kelas kaisar. Raja Parubaya dengan lencana dadutong di dada kanannya berkata dengan menyesal. Kapal perang kelas kaisar dan di bawahnya dapat dibeli selama Anda memiliki cukup batu primordial, dan kapal perang kelas kaisar adalah produk yang dikendalikan, dan batu primordial tidak cukup, dan pangkat militer juga harus mencukupi. Hanya jenderal yang berhak membeli, dan komandan Zijin adalah pengecualian, lagi pula, hanya ada sekitar 50 komandan Zijin di seluruh umat manusia. Bagaimana saya bisa menjadi komandan Zijin? Ye Chen bertanya. Kamu hanya perlu meninggalkan jejak di tablet tanda kaisar, dan kamu bisa menjadi komandan Zijin. Monumen Kaisar Mark. Ye Chen tidak asing dengan hal ini, ada tablet tanda kaisar di dunia roh yang sebenarnya, tetapi tablet tanda kaisar di dunia roh yang sebenarnya tampaknya jauh lebih rendah dari tablet tanda kaisar yang sebenarnya, dan tidak meninggalkan roh yang sebenarnya, dunia. Ye Chen bisa meninggalkan bekas di atasnya. Di bawah kepemimpinan beberapa anggota staf, Ye Chen datang ke lokasi pengujian monumen Kaisar Mark. Kamu memiliki 3 peluang. Di antara 3 peluang, selama kamu dapat meninggalkan bekas di tablet tanda kaisar sekali, kamu bisa menjadi komandan Zijin yang terhormat, dan perlakuannya tidak lebih lemah dari seorang jenderal. Demi kehormatan, perintah Zijin tidak kalah dengan jenderal. Xiaodu perempuan lainnya berkata komandan Zijin memiliki peringkat bintang 5. Pangkat terendah adalah komandan Zijin bintang 1, diikuti oleh komandan Zijin bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan yang tertinggi adalah komandan Zijin bintang 5. Hal yang sama, tidak bisa dilihat dari luar. Namun, masih ada celah besar dalam hal perawatan. Misalnya, seorang komandan Zijin bintang 1 hanya dapat membeli kapal perang kelas kaisar dengan kualitas terburuk, dan ukurannya kecil, sedangkan bintang 2 dapat membeli kapal perang berukuran kecil dan menengah dengan kualitas yang sedikit lebih baik. Kapal perang kelas kaisar, 3 bintang tidak memiliki batasan, Yuanshi cukup, kapal perang kelas kaisar apapun dapat dibeli. Oke, Ye Chen mengangguk. Pihak lain mengatakan begitu banyak. Tidak lebih dari semakin tinggi statusnya, semakin baik perawatannya. Dalam hal pangkat militer, komandan biasa sama dengan komandan ungu emas, dan komandan ungu emas bintang 1 sama dengan komandan ungu emas bintang 5, tetapi perlakuannya berbeda, Anda harus berjuang untuk kehormatan yang tak terlihat ini. Mari kita mulai ujian. Kami akan menilai berdasarkan kedalaman jejak bahwa Anda adalah komandan Zijin bintang beberapa.
Ada 3 komandan utama dan 5 komandan kecil yang mengawasi dari samping. Mengangguk diam-diam, Ye Chen melihat monumen Kaisar Mark setinggi 3 meter. Ye Chen tidak menggunakan Sanhua untuk membuat alasan, tetapi dia mengeluarkan pedang Longkuan dan menebas monumen Dihen dengan pedang sejati Ventian. Engah! Ledakan! Ada 2 suara dari Kaisar Mark Stele, satu adalah Ming Jin dan yang lainnya adalah stamina. Stamina yang sangat kuat. Salah satu dari mereka kebanyakan melihat jejaknya, yang hitam hangus dan sedalam 2 inci 9. 2 bintang, 2 bintang, 2 bintang. Semua orang melaporkan data satu per satu. Apakah kamu ingin melanjutkan tes? Data Ye Chen saat ini adalah 2 bintang, artinya, Ye Chen sudah menjadi Komandan Zijin bintang 2, hanya satu lencana Komandan Zijin yang hilang. Lagi, kali ini, Ye Chen menggunakan 3 bunga untuk membuat alasan, dan semangatnya yang kuat melipat gandakan kekuatan tempurnya. Ujian tablet tanda Kaisar tidak memiliki batasan, dan metode pertempuran rahasia juga merupakan bagian dari kekuatannya. Sebagai perbandingan, ranah Kaisar tanpa diri kekuatan tempur yang meningkat lebih banyak, dan Ye Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal ini. Pedang Longkuan terangkat tinggi, dan Ye Chen menebas tablet tanda Kaisar dengan pedang. Engah! Sinar energi pedang yang kuat menebas tablet tanda Kaisar, dan jejak hitam itu membuat jantung seseorang berdebar kencang. Jejaknya sedalam 3 inci 5, 3 bintang. Samsung, Samsung, selamat, di antara 50 komandan Zijin, hanya ada 5 komandan Samsung Zijin ditambah kamu. Kekuatan Ye Chen membuat mereka mengerti bahwa masa depan orang ini akan sangat cemerlang. Dengan kekuatan seperti itu, masih mungkin untuk mencapai surga ketujuh kehidupan dan alam kematian itu benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama, tidak, sangat mungkin untuk bertarung di luar alam. Lencana Komandan Zijin berwarna emas ungu dengan pola bintang di atasnya, 1 bintang melambangkan 1 bintang Komandan Zijin, dan 3 bintang melambangkan 3 Komandan Zijin. Di mana militer membeli kapal perang? Permisi, kapal perang kelas Kaisar apa yang kamu butuhkan? Besar, kata Ye Chen. Kapal perang kelas Kaisar besar yang paling umum bernilai 300 juta yuan. Karena Anda adalah Komandan Samsung Zijin, Anda dapat membayar setengahnya terlebih dahulu, dan setengah sisanya dapat dicicil. Jika Anda membayar dengan mencicil lebih dari 100 tahun, Anda harus membayar 2 juta setahun. 500 tahun untuk membayar, Anda harus membayar 700.000 setahun, membayar dalam 1000 tahun, dan membayar 500.000 setahun. Membayar dengan mencicil sangat merugikan pembeli, jika Anda membayar dalam 100 tahun, setengah dari pembayaran adalah 150 juta, dan Anda harus membayar 200 juta dalam 100 tahun tersisa, total 350 juta, yaitu 50 juta lebih. Bayar dalam 500 tahun, 150 juta plus 350 juta adalah 500 juta, 200 juta lebih. Bayar dalam 1000 tahun, 150 juta ditambah 500 juta adalah 650 juta, 350 juta lebih. Tentu saja tentara juga mengambil resiko besar, lagi pula begitu kamu jatuh, batu purba ini akan sia-sia. Tapi serius, sangat sedikit yang mampu membeli kapal perang kelas Kaisar. Bahkan kapal perang kelas Kaisar kecil yang paling umum harganya 30 juta yuan batu. Bagaimana orang biasa bisa memiliki begitu banyak kekayaan? Jenderal biasa mungkin tidak memilikinya. Belum lagi kapal perang kelas Kaisar besar mulai dari 300 juta, tidak banyak yang mampu membelinya. Jika bukan karena kebetulan mendapatkan Yuan Shichi, Ye Chen harus berjuang setidaknya selama beberapa dekade atau ratusan tahun untuk mendapatkan begitu banyak kekayaan. Jangan khawatir tentang ini, aku akan membayar sekaligus, tapi aku ingin kapal perang kelas Kaisar besar terbaik. Beli yang terbaik jika Anda bisa. Pembayaran 1 kali. Kapal perang kelas Kaisar besar terbaik. Pihak lain diam-diam terkejut dengan kekayaan Ye Chen. Nyatanya, Ye Chen mampu membayar 150 juta yuan batu, yang mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa bahkan penerus pasukan peringkat 2 dan peringkat pertama di masa depan tidak mungkin melakukannya memiliki ratusan juta dolar Yuan Shi, kecuali itu adalah orang yang kuat di lapisan ke-8 hidup dan mati, itu hampir sama, tetapi Ye Chen hanyalah pemimpin dari Zijin bintang 3. Tidak banyak kapal perang kelas Kaisar besar teratas, dan harganya antara 500 juta yuan dan 600 juta yuan. Tidak ada yang terbaik. Kapal perang kelas Kaisar teratas memiliki kelebihannya sendiri. Yang dengan tinggi harga mungkin bukan yang terbaik, mungkin Anda tidak menyukai keuntungan ini. Bawa aku untuk melihat, kata Ye Chen. Oke. Pihak lain mengangguk, dan membawa Ye Chen ke dalam gedung.
Bagian dalam bangunan sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 20 mil, ratusan kapal perang kelas kaisar diparkir di sini. Ada beberapa kapal perang kelas kaisar kecil di pinggiran, kapal perang kelas kaisar berukuran sedang di tengah, dan kapal perang kelas kaisar besar di intinya sangat sedikit, total hanya lebih dari 30 kapal. Ada 33 kapal perang kelas kaisar besar di Golden Armor Star, dan ada 4 kapal teratas. Kapal ini disebut pisau emas. Bahannya sendiri setara dengan harta pertahanan kelas atas kelas atas. Planet kehidupan, penutup pertahanan dapat menahan pemboman terus-menerus dari kaisar perang tingkat menengah, senilai 500 juta batu. Kayu mati, bahannya sedikit lebih buruk daripada pisau emas, tetapi penutup pertahanan sangat kuat, dapat menahan pemboman terus-menerus dari kaisar perang tingkat tinggi, senilai 500 juta 20 juta yuan batu. Uying, penutup pertahanan materialnya lemah, tetapi bisa tidak terlihat, dan sulit untuk mendeteksi kekuatan jiwa murni, senilai 550 juta yuan batu di Jiang, sang bahannya tidak lebih lemah dari pisau emas, dan perlindungan pertahanannya tinggi Yukuimu lebih mahal dalam batu primordial, senilai 600 juta batu. Pihak lain memperkenalkan 4 kapal perang kelas kaisar teratas satu persatu. Bisakah saya membeli 2? Ye Chen menyukai di Jiang, tapi menurutnya Wu Ying juga sangat menarik. Maaf, ini tidak berhasil. Pembelian kapal perang kelas kaisar akan dicatat, kapal perang kelas kaisar yang besar. Satu orang hanya dapat membeli 1. Itu dia, itu masalahnya. Pilih kapal perang kelas kaisar kecil terbaik lainnya untukku. Biasanya, ketika jumlah orang sedikit, atau saat bepergian sendirian, akan lebih mudah menggunakan kapal perang kelas kaisar kecil. Lagi pula, kapal perang kelas kaisar kecil tidak sebanding dengan banyak batu purba, jadi bersiaplah. Ini baik. Pihak lain mengangguk dan memimpin ke depan, dia tidak lagi terkejut. Ye Chen telah menghabiskan 600 juta yuan batu, dan dia masih peduli dengan puluhan juta batu yuan menurut pendapatnya. Ye Chen seharusnya menemukan harta karun di langit berbintang, dan tidak ada tempat untuk pergi jika ada banyak kekayaan. Lihatlah batu 700 juta yuan itu. Kekayaan Ye Chen diperkirakan melebihi 1 miliar. Kapal perang kelas kaisar kecil yang dipilih Ye Chen disebut Pantom, bernilai 70 juta yuan batu. Penutup pertahanan dapat menahan pemboman terus-menerus dari kaisar perang berpangkat tinggi. Kecuali itu ratusan kali lebih kecil, itu tidak lebih buruk dari di Jiang. Perawatan Zijin Mander Bintang 3 bukan hanya kemampuan untuk membeli kapal perang kelas kaisar, perawatan terbesarnya adalah untuk memenuhi persyaratan penguasa kota, bahkan Komandan Zijin Bintang 1 telah memenuhi persyaratan. Itu adalah, Ye Chen, yang menjadi pemimpin Samsung Zijin, bisa menjadi domain kehidupan Bintang 4. Seorang penguasa kota di planet yang hidup. Menjadi penguasa kota bukan hanya kehormatan, tapi juga melambangkan kekayaan. Pendapatan pajak tahunan sebuah kota cukup mencengangkan. Selama Anda menjadi penguasa kota, Anda bisa mendapatkan banyak batu primordial setiap tahun tanpa melakukan apapun. Selain itu, posisi penguasa kota juga dapat diwariskan. Setelah kematian penguasa kota pertama, keturunan atau orang yang ditunjuknya akan mewarisi posisi penguasa kota. Dalam 10.000 tahun, tidak ada yang berhak merebut kembali kota tersebut. Bertahun-tahun nanti, jika tidak ada yang bisa menjadi komandan Zijin, atau mencapai langit ketujuh hidup dan mati, kota itu akan disita. Misalnya, penguasa kota Firebird Star Lanye City saat ini adalah patriark dari keluarga Lanye, dan dia mewarisi posisi penguasa kota sudah ribuan tahun, dan masih ada 5 atau 6.000 tahun sebelum kedaluarsa jika anak itu bisa mencapai surga ketujuh hidup dan mati, dia bisa mewarisi posisi penguasa kota dan menjadi penguasa kota-kota daun biru. Sebuah kota di planet hidup memiliki 2 tingkat, dibagi menjadi kota biasa dan kota utama, dan planet hidup dibagi menjadi 10 tingkat, dari rendah ke tinggi, mereka adalah planet hidup tingkat pertama, planet hidup tingkat kedua, dan planet hidup tingkat 9, Firebird adalah planet kehidupan sekunder. Perlakuan dari Komandan Zijin Bintang 3 adalah dia dapat memilih kota utama di planet kehidupan tingkat ketiga sebagai wilayahnya. Tentu saja tidak mudah untuk memiliki sebuah kota. Untuk menjadi pemilik kota utama dari planet kehidupan tingkat ketiga, Ye Chen harus terlebih dahulu membayar 300 juta yuan ke tingkat tinggi. Tidak perlu dibayar di satu kali, tetapi dapat dibayar dengan mencicil. Lalu ada pajak tahunan, 30% milik eselon atas, dan 7 lantai sisanya milik diri sendiri. Namun, ini merupakan tantangan besar bagi siapapun. Cukup bagi keturunan untuk memenuhi harapan selama 10.000 tahun seberapa kaya sumber daya yang terakumulasi dalam 10.000 tahun ini, kurang lebih dapat menciptakan 1 atau 2 orang yang kuat. Ye Chen tidak terlalu tertarik dengan posisi penguasa kota, tetapi dia tahu pentingnya sebuah kota. Dengan sebuah kota,
Jauh lebih mudah bagi Sekte Pedang Luochen untuk mengakar di 4 bidang bintang kehidupan utama, dan dia dapat sepenuhnya menjadi penguasa planet satu kehidupan ini. Ada 702 planet kehidupan tingkat ketiga di 4 bidang bintang kehidupan utama, 7.200 di kota utama, 1.345 penguasa kota kosong, 350 di bidang bintang Qinglong, dan 350 di bidang bintang Macan Putih. 380 bidang bintang, 320 bidang bintang Suzaku, dan 295 bidang bintang Xuanwu, bidang bintang mana yang ingin kamu pilih? Di kantor pendaftaran penguasa kota, Raja Wanita yang mengenakan lencana pemerintah metropolitan di dada kanannya bertanya. Ayo pergi ke Suzaku Starfield. Ye Chen berpikir sejenak dan menjawab. Karena Anda adalah pemimpin Samsung Zijin, Anda dapat memilih planet kehidupan tingkat ketiga terbaik dan kota utama terbaik. Saya telah membuat daftar 10 kota utama terbaik untuk Anda di sini. Anda dapat memilih salah satu kota utama sebagai wilayah Anda sendiri. Komandan Zijin Bintang 3 terlalu mulia, bahkan lebih mulia dari Jenderal Bintang 3, lagi pula, hanya ada 5 komandan ungu dan emas Bintang 3 di seluruh umat manusia, tetapi Jenderal Bintang 3 jauh lebih banyak dari jumlah ini. Ye Chen melihatnya. 10 kota utama ini memang sangat bagus. Planet kehidupan tingkat ketiga tempat mereka berada tidak hanya besar, tetapi juga memiliki populasi yang besar. Pendapatan pajaknya adalah yang tertinggi di antara banyak kota utama. Pada akhirnya, Ye Chen memilih Spark City. Spark City adalah salah satu kota utama Flame dan Mars di Suzaku Starfield. Pendapatan pajak tahunan rata-rata mencapai 5 juta yuan. Populasi kota utama adalah 2 miliar. Tentu saja, Spark City bukan hanya sebuah kota di dalam wilayah Spark City, jutaan mil ini mencakup banyak kota biasa, kota besar, dan kota kecil. Dengan kota percikan, Ye Chen dapat menunjuk rakyatnya sendiri untuk menjadi penguasa kota dari kota-kota sekitarnya dan wali kota dari kota-kota. Jika Yan Mars adalah sebuah kerajaan, Ye Chen adalah pengikut. Jika Yan Mars adalah sebuah benua, Ye Chen adalah kaisar negara memiliki kekuatan besar. Singkatnya, mulai sekarang, Ye Chen memiliki yayasannya sendiri, bukan lagi rumput bebek tanpa akar. Setelah membayar 300 juta yuan batu sekaligus, Ye Chen mendapat token penguasa kota. Token penguasa kota ini sendiri juga merupakan harta tingkat Raja Surga, yang sulit dihancurkan. Token penguasa kota adalah tidak ada gunanya bagi Ye Chen. Kartu itu adalah satu-satunya sertifikat bagi keturunan Ye Chen untuk mewarisi posisi penguasa kota, dan sangat merepotkan untuk kehilangannya. Dengan token penguasa kota, Ye Chen secara resmi menjadi penguasa kota Spark. Ras manusia tingkat tinggi akan datang untuk memungut pajak setiap 100 tahun, yang terlalu merepotkan setahun sekali. Yan Mars terletak di tenggara bidang bintang Suzaku, merupakan planet hidup dengan diameter 45 juta mil dan berwarna kemerahan. Tidak banyak tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia di Yan Mars, terhitung kurang dari 20% dari luas permukaan, tetapi endapan logam dan biji energi yang dikaitkan dengan api di sini sangat kaya. Setiap hari, banyak kapal perang boneka datang untuk mengangkut biji logam dan biji energi, dan mereka makmur. Yan Mars memiliki 2 benua yang cocok untuk tempat tinggal manusia, yaitu benua Huoyun di belahan bumi selatan dan benua Huojing di belahan bumi utara. Benua Huoyun memiliki 4 kota utama, dan benua Huojing memiliki 5 kota utama. Kota percikan Ye Chen terletak di On Fire benua kristal. Sebagai salah satu kota utama, seluruh Spark City dikelilingi oleh banyak formasi dan batasan. Formasi dan batasan ini sangat kuno dan telah ada selama lebih dari puluhan juta tahun. Diperkirakan batu purba dikonsumsi setiap tahun hanya untuk mempertahankan pengoperasian formasi 10.000 atau bahkan 100.000 sebagai satu unit. Tentu saja, pendapatan pajak tahunan Spark City sekitar 5 juta yuan batu, ditambah pendapatan lain, 7 atau 8 juta yuan batu seharusnya tidak menjadi masalah, dan batu yuan untuk mempertahankan operasi formasi hanya sebagian kecil. Lagi pula, formasi dapat secara otomatis menyerap vitalitas langit dan bumi, tidak sepenuhnya bergantung pada batu purba. Kediaman Tuan Kota di Spark City menempati area yang luas, seperti kota di dalam kota. Di halaman mewah kediaman Tuan Kota, penguasa kota yang bertindak Tai Sui Wang sedang dalam suasana hati yang bahagia, tersenyum sinis pada wanita cantik yang tak bergerak di seberangnya. Wanita cantik ini juga seorang raja, basis kultivasinya tidak rendah, dia telah mencapai alam hidup dan mati tingkat kelima. Secara logis, alam hidup dan mati tingkat kelima sudah berada di tingkat master, tetapi dia bisa tidak bergerak saat ini. Sepertinya dilarang. King Rose, kamu tidak pernah berpikir itu akan jatuh ke tanganku. Iron Water King memandangi sosok Rose King yang berapi-api, dan tatapan berapi-api muncul di matanya.
Tentu saja, hal yang paling menarik tentang Rose King adalah temperamen, yang lebih penting daripada penampilan dan sosok. Anda harus tahu bahwa Rose King adalah sumur pantas No. Seorang raja keindahan. Dia juga patriark dari keluarga Rose. Raja air besi, kamu penjahat tercela. Keluarga mawarku juga keluarga besar di Yanhuo Mars, jadi kamu tidak takut perbuatan burukmu akan menyebar dan membuat dunia menertawakanmu. Wajah Raja Mawar penuh amarah. Raja air besi ingin menjadikan dirinya wanitanya bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak setuju, tetapi saya tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar mengirim 4 penjaga geng api merah untuk menangkap saya, itu benar-benar melanggar hukum. Bebek mati masih keras kepala, jadi bagaimana jika menyebar? Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, tidak ada yang akan memilih untuk bertarung melawanku untukmu, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Aku juga pemilik kota yang bertindak dari Spark City. Siapa yang berani melakukan apapun padaku, seperti untuk Anda? Saya curiga Anda membunuh orang di Spark City, dan saya akan mencoba bertanya kepada Anda sekarang. Keluarga Iron Water King pernah mulia, dan Spark City diturunkan dari leluhur, tetapi sejak kematian leluhur, keluarga tersebut tidak memiliki kaisar surgawi tingkat ke-7 di alam hidup dan mati selama 10.000 tahun, karena ada banyak kota utama yang kosong. Dan kota utama tidak boleh kekurangan manajemen. Ras manusia tingkat tinggi memungkinkan Iron Water King menjadi penjabat penguasa kota Spark City, dan dia tidak akan turun tahta sampai penguasa kota yang sebenarnya menjabat. Sekarang, Iron Water King telah menjadi penguasa kota Spark City selama beberapa dekade. Meskipun pajak Spark City tidak ada hubungannya dengan penjabat penguasa kota, selain pajak, ada banyak tempat untuk mendapatkan yuanshi. 4 keluarga besar, 3 sekte, dan 2 geng di Spark City membayarnya banyak yuanshi setiap tahun tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pendapatan tahunan bisnis keluarganya tidak kurang dari 3 juta yuan. Di seluruh kota percikan, keluarga Raja Air Besinya dapat dikatakan luar biasa, dan tidak satu pun dari 9 kekuatan utama akan bertindak sesuai dengan wajahnya. Pelindung Dharma, diam-diam menculik Raja Mawar, tanpa ada yang menyadarinya. Kamu hanyalah seorang penguasa kota. Suatu hari, seseorang akan datang menggantikanmu, dan keluargamu akan musnah saat itu. Bagaimana Rose King tidak tahu bahwa dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati? Dia telah menerima takdirnya, tetapi suatu hari, dia akan membalas dendam. Keponakanku menyerang alam kehidupan dan kematian langit ke-7. Ketika dia berhasil menyerang, kota percikan api ini akan menjadi milik keluargaku lagi. Adapun seseorang untuk menggantikanku, aku tidak takut. Keluargaku adalah diturunkan dari nenek moyang saya, dia mengenal banyak teman lama, dan keturunan dari teman lamanya juga memiliki banyak orang kuat. Jika penguasa kota baru berperilaku lebih baik, dia masih dapat mengambil posisi ini dengan aman. Iron Water King sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah keluarganya di Spark City. Ada banyak kaisar yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Meskipun mereka tidak berada di Yanhuo Mars, mereka pasti akan datang untuk memperingatkan mereka jika mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Ini adalah kota bunga api, dan benar-benar makmur. Berjalan di jalan yang sangat luas, melihat aliran orang yang datang dan pergi, keadaan pikiran tenang Gujing Ye Chen, tidak bisa menahan riak mulai hari ini. Kota utama Spark City memiliki populasi 2 miliar, ratusan orang-orang di wilayah Spark City dengan populasi 100 juta, semuanya berada di bawah kendalinya, dia adalah raja di sini, dan aturannya ditetapkan sendiri. Sekte Pedang Luo Chen berakar di sini, jadi Anda tidak perlu repot dalam pengembangan di masa depan. Tentu saja, Ye Chen akan membuat aturan klan untuk mencegah orang-orang sekte menyebabkan kemarahan dan keluhan di sini. Dalam analisis terakhir, dunia ini selalu menjadi dunia hutan. Ye Chen sangat emosional. Jika dia bukan pemimpin Samsung Zijin, dia tidak akan dihargai oleh puncak umat manusia, dan dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh puluhan miliar orang sekaligus. Ya, kediaman Tuan Kota ada di sini. Ye Chen datang ke gerbang rumah Tuan Kota dan berhenti. Ini adalah kediaman Tuan Kota, jadi cepatlah pergi. Para penjaga rumah Tuan Kota mengabaikan Ye Chen sebagai orang kuat di tingkat kelima hidup dan mati, dan berteriak dengan marah. Ye Chen tersenyum dingin, mengeluarkan token penguasa kota dan berkata, saya adalah penguasa kota Spark City, dan saya akan mulai menjabat hari ini. Tuan Kota Spark, penjaga itu sedikit bingung, bukankah Spark City memiliki penguasa kota? Bagaimana mereka tahu bahwa Iron Water King hanyalah penjabat penguasa kota? Tunggu di sini sebentar, aku akan masuk dan memberitahu. Keluarga Iron Water King dan Iron Water King terlalu kuat, dan para penjaga masih tidak berani membiarkan Ye Chen masuk. Tidak perlu terlalu merepotkan. Dengan lambaian tangan Ye Chen, 2 baris penjaga terhuyung-huyung,
dan Ye Chen langsung masuk. Siapa yang berani datang ke City Lord's Mansion untuk membuat masalah? Apakah kamu ingin mati? Kediaman Tuan Kota sangat besar. Ye Chen hanya berjalan beberapa kilometer sebelum dia dikelilingi oleh sekelompok tuan dari keluarga Raja Air Besi. Seluruh kediaman Tuan Kota adalah sarang lama dari keluarga Raja Air Besi. Ye Chen melihat sekeliling dan mengeluarkan token dari penguasa kota. Token penguasa kota. Semua orang di keluarga Iron Water King tahu bahwa Iron Water King adalah penguasa kota yang bertindak, bukan penguasa kota yang sebenarnya. Ternyata itu adalah penguasa kota yang baru. Maaf, saya baru saja tidak sopan. Seseorang yang tampaknya berkuasa dari keluarga Raja Air Besi datang dengan senyuman dan mengepalkan tinjunya. Ye Chen berkata dengan dingin, di mana Tuan Kota yang bertindak? Tuan Kota yang bertindak sedang bekerja, atau Anda kembali untuk mengambil posisi dalam beberapa bulan, Anda tidak boleh terburu-buru. Pria itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangkat alisnya. Orang-orang ini benar-benar mendominasi untuk waktu yang lama. Mereka bahkan tidak tahu siapa tuannya dan siapa rakyat jelata. Dia tidak sopan saat ini, dan berkata dengan dingin, semuanya, tinggalkan Tuan Kota untukku. Pemerintah, jika kamu melanggar perintah, kamu akan ditembak dan dibunuh, jangan membuat masalah dengan hidupmu sendiri. Dia telah menemukan lokasi penjabat penguasa kota, dan dia memang bekerja. Itu tidak pantas. Pria itu mengerutkan kening dan wajahnya sedikit suram. Ledakan. Ye Chen mengepalkan tangan kirinya, dan meninju lawan dari udara, kekuatan tinju yang kuat ditumpangkan 2 kali, kekuatan ganda. Darah menyembur dengan liar, orang ini juga merupakan eksistensi tingkat kelima hidup dan mati, tetapi di depan Ye Chen, dia bahkan tidak sebagus ayam. Dia hanya merasakan kabur di depan matanya, dan selanjutnya saat, dadanya terasa seperti disambar petir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terbang terbalik. Keluar, terbang jauh-jauh keluar rumah Tuan Kota, dan jatuh dengan keras di jalan. Satu hal lagi, tinggalkan semuanya, atau jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen melirik yang lain, dia tidak bercanda dengan orang-orang ini, jika dia benar-benar tidak mematuhi perintahnya, tidak apa-apa membunuh mereka. Berjalan, lengan mereka tidak bisa memutar paha mereka, dan orang-orang ini menembak ketika mereka melihat Ye Chen mengatakannya, tanpa mengerutkan kening sama sekali. Mereka tahu bahwa pihak lain tidak baik, dan jika mereka terus menentang pihak lain, mereka mungkin akan menjadi terbunuh. Desir, dengan kilasan sosoknya, Ye Chen langsung datang ke halaman mewah tempat Iron Water King berada. Siapa? Iron Water King merasakan seseorang datang, dan berbalik dengan cepat. Apakah kamu penguasa kota akting? Tanya Ye Chen. Melepaskan Rose King, Iron Water King meluruskan pakaiannya, berbalik perlahan, menyipitkan matanya dan berkata, siapa kamu, apa yang kamu inginkan dariku? Mengambil token dari penguasa kota, Ye Chen berkata saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wajah Iron Water King tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ada begitu banyak kota utama yang kosong, mengapa pihak lain memilih Spark City, dan dia menjabat begitu cepat? Namun tentunya tidak sama seperti sebelumnya. Maha Kuasa, yang terpenting adalah pendapatan tahunan keluarga pasti akan turun tajam. Ayo buat harga, aku bisa membayarmu batu primordial dalam jumlah besar, selama kamu menyerahkan Spark City dan memilih kota utama lain, kata Iron Water King dengan suara rendah. Ye Chen tersenyum, tidak perlu, aku sangat menyukai tempat ini. Jangan pikirkan itu, batu primordial bukan masalah. Tentu saja, jangan mengira aku bodoh. Selain aturan leluhur, keluarga Iron Water King telah tinggal di Spark City selama 70.000 hingga 80.000 tahun, dan kekayaan yang terkumpul dalam 70.000 hingga 80.000 tahun ini sangat menakjubkan, belum lagi puluhan miliar, pasti ada miliaran. Tentu saja, intinya adalah 500 juta, jika melebihi 500 juta, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak kekurangan batu primordial, jadi aku tidak perlu memikirkannya. Iya, ingat, kamu bisa meninggalkan istana Tuan Kota. Keluarkan semua orangmu. Aku tidak akan meninggalkan pemalas di sini. Ye Chen hanya berkata. Kilatan kemarahan melintas di mata Iron Water King, tetapi senyum muncul di wajahnya. Hehe, saya baru saja bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya dan keluarga saya bahwa Anda dapat memilih Spark City. Namun, pasti sangat sulit bagi Anda untuk mengelola kota sebesar itu. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu kamu. Kamu urus itu. Menurut pendapatnya, Ye Chen seharusnya tidak punya waktu untuk mengelola kota, dan jika dia melakukannya untuknya, tidak hanya keluarganya tidak akan menderita kerugian, tetapi dia masih dapat mendominasi situasi.
Jangan dengarkan dia. Keluarganya telah berkolusi dengan 9 kekuatan besar dan membuat banyak pajak selangit untuk membagi kepentingan masyarakat Spark City. Orang-orang di sini tidak berani angkat bicara. Banyak keluarga kecil bahkan memutuskan untuk pindah Spark City. Raja Mawar tampak sangat malu, setengah dari kemejanya robek, dan seekor burung putih yang menjulang tinggi terlihat, dengan ujung merah cerah. Diam. Raja Air Besi minum sedikit. Kamu bisa pergi sekarang. Ye Chen tidak bermaksud mempertahankan Raja Besi Air. Agar rezim baru lahir, rezim lama harus dihancurkan, seperti pergantian dinasti di zaman kuno. Jadi tinggalkan Raja Air Besi dan keluarganya setara dengan dia membutakan matanya sehingga dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di Spark City. Oke, aku akan pergi. Iron Water King menjadi tenang, dan mengulurkan tangan untuk meraih Rose King dan membawanya keluar dari City Lord S Mansion. Kau pergi, bukan dia. Dia milikku. Iron Water King menahan amarahnya. Semua yang ada di kediaman Tuan Kota adalah milikku, dan kamu sudah berada dalam bentuk lampau. Jangan terlalu banyak menipu orang. Mata Iron Water King memerah. Tampaknya kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Cahaya pedang menyala, dan kepala Raja Air Besi terbang tinggi. Jejak jiwa dalam daging dan darah, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak peduli bagaimana dia juga penjabat penguasa kota, pihak lain benar-benar membunuhnya secara langsung. Dia berpikir bahwa latar belakangnya cukup kuat untuk dianggap serius, tetapi dia lupa kalimat yang dia katakan, dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati dan yang lemah memangsa yang kuat. Di Spark City, Ye Chen adalah yang kuat, dia hanya orang yang lemah mungkin kuat di depan orang lain. Aku tidak berdamai. Suara Iron Water King tiba-tiba berhenti. Kau membunuhnya. Raja Mawar memandang Ye Chen dengan ngeri. Aku telah membunuh banyak orang, dan dia hanya salah satunya. Ye Chen tidak memperhatikan Iron Water King, dan dia membunuhnya begitu dia membunuhnya, dan dia hanya bisa menyalahkannya karena tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Melihat sekeliling tubuh Rose King, Ye Chen segera menemukan True Yuan Lock di tubuh Rose King, dan True Yuan Lock inilah yang mengunci True Yuan Rose King. Engah. Dengan satu titik, True Yuan Lock hancur. Rose King berdiri dan buru-buru mengenakan satu set pakaian baru untuk menutupi tubuhnya yang setengah terbuka. Terima kasih. Mengambil napas dalam-dalam, Raja Mawar berterima kasih. Apakah kamu dari planet ini? Ye Chen bertanya. King Rose berkata ya, keluargaku ada di Spark City, jadi bisa dianggap sebagai keluarga pertama di Spark City. Kota Xinghuo, tampaknya berada dalam yurisdiksi saya. Ye Chen tersenyum. Kota Huohua dan sekitarnya lebih dari 5 juta mil semuanya berada di bawah yurisdiksinya. Kota Xinghuo adalah salah satu dari 21 kota biasa di kota Huohua. Ada 2 benua di seluruh kota Yanhuo. Setiap kota utama memerintah selusin atau 20 kota biasa, tentu saja, beberapa kota biasa adalah kota mandiri yang tidak dikelola oleh kota utama manapun. Kota-kota itu dibangun kemudian, sebagian besar Jenderal Bintang 1 dan Jenderal Bintang 2 tidak tanpa perawatan Komandan Zijin. Mereka hanya dapat memilih kota biasa yang independen sebagai wilayah mereka. Perlakuan Komandan Zijin Bintang 3 sebanding dengan Jenderal Bintang 5. Nama saya Zhu Zimei, saya tidak tahu nama penguasa kota. Rose King merasa bahwa kesempatan ada di depan matanya, dan dia berencana untuk menjalin hubungan baik dengan Ye Chen bagaimanapun caranya, untuk mempersiapkan masa depan keluarga. Ye Chen tidak menunggu pihak lain untuk berbicara, butuh beberapa saat bagi keluarga saya untuk pindah ke Yan Martian. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat membantu saya mengelola Spark City terlebih dahulu. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Raja Mawar sangat bersemangat. Tuan Kota, keluarga Zhao mengakar kuat di Spark City, dan ada ratusan raja di alam hidup dan mati. Keponakan Raja Air Besi sudah berada di tingkat komando. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa kaisar yang datang ke keluarga Zhao sebagai tamu, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika Anda membunuh Raja Air Besi, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah. Keluarga Zhao. Rose King berpikir perlu ingatkan Ye Chen untuk menghindari sikap terlalu pasif. Masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak berada di levelnya, dia tidak tahu seberapa besar jarak antara Komandan Zijin Bintang 3 dan Raja Umum. Ambil Raja Air Besi sebagai contoh. Dia ada di alam dari langit, tapi kekuatan tempur Ye Chen setidaknya 1000 kali lipat dari miliknya. Seni bela diri lawan mungkin masih melayang di antara seni bela diri peringkat pertama dan seni bela diri peringkat kedua, dan Ye Chen sudah memiliki 3 peringkat ilmu pedang ekstrim. Jika Ye Chen menjadi pembunuh, dia bisa memusnahkan seluruh keluarga Zhao dalam waktu singkat. Ini hanya masalah berpikir atau tidak.
Adapun kaisar yang menganugerahkan raja, itu memang bukan ancaman kecil, tetapi bagi Ye Chen, itu hanya ancaman. Dia tidak percaya bahwa keluarga Zhao dapat mengundang kaisar yang menganugerahkan raja dari alam kehidupan dan kematian tingkat surgawi ke-8. Titik. Jika Anda dapat sepenuhnya mempertahankan kota percikan, tidak akan ada yang seperti sekarang. Tidak semua orang memiliki kekuatan Kaisar Suekong di tingkat surga ke-7 hidup dan mati. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar biasa, yang setara dengan prajurit dasar kaisar atau kaisar perang menengah. Rosking benar-benar tidak tahu seberapa kuat pemimpin Samsung Zijin, karena jarak di antara mereka terlalu besar untuk diperkirakan secara akurat, seperti bayi yang baru lahir, bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat orang dewasa. Tidak peduli berapa usia mereka, semua orang dewasa kuat di mata mereka. Melihat Ye Chen tidak terlalu peduli, Rosking merasa lega, karena pihak lain tidak peduli, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tuan Kota, Anda baru di sini. Tentara penjaga kota dan tentara percikan tidak boleh mengenal Anda. Saya pikir dalam jangka pendek, kita harus memanggil perwira tingkat menengah dan tinggi dari tentara penjaga kota dan tentara percikan. Raja Mawar menyarankan. Ye Chen mengangguk, ada 2 legiun besar di Spark City, satu adalah tentara penjaga kota dan yang lainnya adalah tentara Spark. Penjaga kota bertanggung jawab untuk berpatroli di kota utama dan menjaga ketertiban dan kemakmuran kota utama. Ada jutaan orang, dan mereka terdiri dari Raja Hidup dan Mati, prajurit Laut Roh, dan prajurit bintang ekstrim. Pejuang ekstrim bintang adalah prajurit yang paling umum, dan prajurit Laut Roh berfungsi sebagai perwira akar rumput, seperti pemimpin regu. Kapten kecil, kapten skuadron, dan kapten batalion bertugas sebagai perwira tingkat menengah hingga tinggi, seperti letnan cabang, letnan sekolah, kapten, dan komandan tentara. Spark Army bertanggung jawab untuk berpatroli di seluruh wilayah Spark City, dengan jumlah puluhan juta orang, juga dipimpin oleh Raja Hidup dan Mati. Terdiri dari prajurit dari Spirit Sea Realm dan Extreme Star Realm. Subkapten penjaga kota mengelola 20 tentara. Pemimpin regu mengelola 100 tentara, dan pemimpin regu mengelola 500 tentara. Kapten mengelola 2.000 orang, 10.000 kapten divisi, 50.000 kapten sekolah, 200.000 kapten, dan komandan tentara bertanggung jawab atas seluruh pasukan penjaga kota. Tentara percikan memiliki 10 komandan, salah satunya adalah komandan umum, dan setiap komandan bertanggung jawab atas suatu wilayah. Tentu saja, penjaga kota tidak hanya penjaga kota dari kota utama, tetapi juga penjaga kota dari kota-kota biasa di dalam wilayah tersebut, tetapi penjaga kota tingkat tinggi ini tidak perlu dipanggil untuk saat ini. Di sebuah manor besar di kota barat Spark City, ada ratusan tokoh berpangkat tinggi dari keluarga Zhao saat ini, dan ada ratusan raja di dunia hidup dan mati yang duduk di aula pertemuan. Di aula adalah seorang lelaki tua. Semuanya, saya pikir Anda sudah tahu alasan memanggil Anda ke sini. Apa yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menstabilkan posisi keluarga Zhao. Orang tua itu adalah patriark terakhir dari keluarga Zhao, Raja Kaki Besi, dan Raja Air Besi adalah cucunya. Patriark tua, penguasa kota baru tidak harus mengambil tindakan keluarga Zhao, kan? Apakah kita terlalu khawatir? Orang yang berbicara adalah Zhao Fu, cicit dari Raja Kaki Besi. Bagaimanapun, Raja di alam hidup dan mati dapat hidup selama 100.000 tahun, bahkan jika ada 1 generasi dalam 1000 tahun, harus ada 100 generasi dalam hal senioritas, tidak perlu dianggap mati. Zhao Fu langsung memanggil Raja Kaki Besi Patriark tua, bukan Gao Su. Patriark telah terbunuh, menurutmu apakah Tuan Kota yang baru tidak akan menyerang keluarga Zhao kita? Pria parubaya di sebelah Zhao Fu mendengus dingin. Zhao Fu menggelengkan kepalanya dan berkata Patriark telah menjadi penguasa kota selama beberapa dekade, dan dia tidak bisa melepaskan identitasnya. Menurut saya, ini merugikan diri sendiri. Bagaimana keluarga Zhao kami dapat bersaing untuk posisi penguasa kota dari kota utama planet kehidupan tingkat ketiga? Ya, jika Anda tidak memperbaiki identitas Anda secara alami akan tidak puas dengan penguasa kota yang baru, jadi saya pikir keluarga Zhao akan memiliki untuk menanggungnya di masa depan, dan kita tidak boleh membiarkan penguasa kota baru berpikir bahwa keluarga Zhao kita adalah bencana. Jika tidak, keluarga Zhao benar-benar akan hancur. Raja Kaki Besi mengangguk. Zhao Fu benar. Pemilik kota utama memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga Zhao mereka. Meskipun keluarga Zhao mereka memiliki hubungan baik dengan banyak keluarga kaya, dan ada beberapa kaisar di keluarga kaya ini, mereka mengandalkan gangguan eksternal Spark City. Itu adalah kebijakan terburuk. Penguasa kota baru bukanlah kesemek yang lembut, bisa menjadi penguasa kota utama tergantung pada kekuatan. Zhao Fu benar. Tidak bijaksana melawan penguasa kota baru.
Zhao Meng tidak tahu identitasnya. Dia pantas mati. Patriark tua memiliki banyak cucu, Raja Air Besi Zhao Meng hanyalah salah satunya, dia tidak akan terlalu sedih, bahkan jika dia sedih, kita juga harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, daripada bercanda tentang masa depan keluarga, tapi keluarga Zhao saya telah beroperasi di Spark City selama 7 hingga 80 ribu tahun, dan bisa dikatakan berakar dalam. Kedatangan penguasa kota baru pasti akan mempengaruhi fondasi keluarga Zhao. Ini tidak diragukan lagi, bagaimana melindungi kepentingan keluarga Zhao, atau sebagian besar dari mereka, adalah masalah terbesar kita saat ini. Spark City adalah rumah keluarga Zhao, base camp. Hanya di sini keluarga Zhao dapat menghasilkan 3 juta yuan batu setahun. Jika mereka pindah ke planet lain, diperkirakan mereka bahkan tidak akan mendapatkan 100.000 yuan batu per tahun, selama mereka bisa tinggal di Spark di kota. Bahkan jika pendapatan tahunan berlipat ganda atau 3 kali lipat, Patriark tua merasa sangat puas, dan dia takut penguasa kota baru akan menghilangkan keuntungan mereka di masa depan. Zhao Fu berpikir sejenak, dan berkata Patriark tua, saya pikir kita tidak boleh terlalu idealis. Kedatangan penguasa kota baru pasti akan mematahkan pola yang ada. Dengan kata lain, keluarga Zhao kita perlu mempertahankan status mereka saat ini tidak mungkin, selama bertahun-tahun, keluarga Zhao kami telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa tidak berkembang perlahan di planet lain, mencari peluang, menunggu paman yang berhasil mencapai surga ketujuh hidup dan mati dan mendapatkan peringkat 1 jenderal bintang, keluarga Zhao kita bisa bersama membuat ebek di planet kehidupan super. Seorang jenderal bintang 1 dapat memperoleh kota utama sebagai wilayah di planet kehidupan tingkat pertama. Tidak perlu merepotkan, Spark City akan tetap menjadi milik keluarga Zhao kita. Saat itu, seorang pemuda berjalan ke ruang pertemuan. Yang apakah kamu berhasil menembus surga ketujuh alam kehidupan dan kematian? Ada cahaya yang kuat di mata Patriark tua itu, dia berada di puncak surga ke-6 kehidupan dan kematian, tetapi begitu pemuda itu masuk, dia merasakan tekanan yang menakutkan. Bagus. Zhao yang mengangguk, dia adalah keponakan Zhao yang disebutkan oleh Iron Water King. Hebat, keluarga Zhao saya akhirnya memiliki kaisar kedua bernama Raja. Patriark tua, Raja Kaki Besi, tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Anggota keluarga Zhao lainnya juga sangat bersemangat, dan depresi sebelumnya tersapu. Anda harus tahu bahwa di seluruh galaksi alam semesta, meskipun ada banyak kaisar dan raja, rata-rata jumlahnya tidak banyak, jika sebuah keluarga dapat memiliki satu kaisar, keluarga ini dapat dianggap sebagai keluarga kelas atas yang nyata, dan itu bisa bertahan selama ratusan ribu tahun, sebaliknya hanya bisa dianggap sebagai keluarga besar lokal dan tidak bisa di atas panggung. Sayang sekali. Raja Kaki Besi berkata dengan sangat menyesal akan sangat bagus jika bisa dilakukan lebih cepat. Zhao yang menjadi kaisar sebelumnya, dan pemilik Spark City akan terus diwarisi oleh keluarga Zhao. Ya, sangat sulit mendapatkan Spark City sekarang. Zhao Fu sangat menyadari seberapa tinggi status penguasa kota yang baru, dalam pasukan manusia, hanya Komandan Zijin Bintang 3 atau Jenderal Bintang 5 yang memenuhi syarat untuk memiliki kota utama planet kehidupan tingkat ketiga. Dengan kata lain, Ye Chen adalah Komandan Zijin Bintang 3 atau Jenderal Bintang 5. Tetapi sang jenderal harus menjadi raja. Karena Ye Chen bukan raja, dia secara alami adalah pemimpin Samsung Zijin. Jika kamu menyerah, kamu akan mendapatkan sesuatu. Kita dapat menawar 1 miliar batu dan membiarkan pihak lain memilih kota utama lainnya. Zhao yang membuka mulutnya dan berkata, 1 miliar batu, itu terlalu banyak. Bahkan jika kita mendapatkan Spark City, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan 1 miliar batu. Ya, itu terlalu tinggi. Saya pikir 500 juta sudah cukup, biarkan pihak lain memilih kota utama baru. Diskusi di ruang konferensi tiba-tiba meningkat, dan kebanyakan dari mereka memiliki pendapat yang berlawanan. Mendengarkan diskusi semua orang, Zhao yang mencibir, saya tidak tahan berpisah dengan batu 1 miliar yuan, bagaimana saya bisa berbicara tentang memiliki Spark City? Setiap orang harus tahu berapa banyak kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam 10.000 tahun. Secara teori, menempati kota utama planet kehidupan tingkat ketiga, 100.000 tahun dapat mengumpulkan ratusan miliar batu, tentu saja ini hanya teori, seperti orang biasa yang menghasilkan banyak uang seumur hidupnya, tetapi tabungannya sangat kecil. Distribusi kekayaan keluarga dan budidaya keturunan. Membeli berbagai metode rahasia, keadaan darurat, mengeluarkan misi ekspedisi, berteman dengan kaisar, semuanya membutuhkan batu primordial, keluarga dengan kota utama planet kehidupan tingkat ketiga.
Setelah 100.000 tahun, itu berlebihan untuk dapat mengumpulkan 100 miliar yuan batu. Biasanya, itu akan menjadi puluhan miliar. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat konsumsi batu purba. Ini berbanding lurus. Nenek moyang keluarga Zhao telah menyinggung terlalu banyak orang, dan setelah kematiannya, semua musuh ingin membalas dendam pada keluarga Zhao. Butuh lebih dari setengah kekayaan keluarga. Keluarga Zhao menyelesaikan masalah ini, jadi kekayaan keluarga Zhao sedikit berkurang. Tapi ada juga sekitar 10 miliar, dan 1 miliar bukanlah angka yang kecil. Bagaimana jika 1 miliar tidak cukup? Zhao Fu mengerutkan kening. Itu 1,5 miliar. Garis bawah Zhao yang tidak lebih dari 2 miliar. Setiap orang memiliki garis bawahnya sendiri, dan garis bawahnya 4 kali lipat dari Iron Water King. Tidak, maksud saya adalah bahwa pihak lain mungkin tidak peduli dengan kepentingan langsung. Anda harus tahu bahwa sebagian besar kota utama yang kosong tampaknya tidak memiliki pemilik kota, tetapi ada keluarga besar yang menempatinya. Jika setiap keluarga menginginkannya gunakan Yuanxi biarkan pihak lain berkompromi, maka akan sulit bagi pihak lain untuk memilih kota utama yang mereka inginkan, dan para petinggi umat manusia tidak akan membiarkan penyesalan berulang. Zhao Fu melihatnya lebih jelas daripada orang lain. Zhao yang terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, singkatnya, Spark City pasti milik keluarga Zhao kita. Mansion City Lord di Spark City. Perwira tinggi tentara penjaga kota tiba lebih dulu, dan kemudian perwira tinggi tentara percikan juga jatuh berpasangan dan bertiga, dan jumlahnya bertambah. Saat ini, aula pertemuan City Lord S Mansion penuh sesak, untungnya aula tersebut cukup besar sehingga hampir 1.000 orang dapat duduk di dalamnya tanpa terlalu ramai. Saat penguasa kota baru menjabat, orang-orang dari keluarga Zhao mungkin akan disingkirkan. Itu adalah komandan tentara ke-7 dari pasukan percikan yang berbicara. Komandan tentara ke-9 mengangguk perlahan. Keluarga Zhao menyumbang 20-30% dari perwira senior tentara penjaga kota dan tentara percikan. Tuan kota yang baru tidak akan membiarkan keluarga Zhao mendominasi. Tentara percikan memiliki total 10 komandan, tetapi kecuali tentara ke-7 dan tentara ke-9, 8 komandan lainnya semuanya adalah keluarga Zhao atau dekat dengan keluarga Zhao. Hanya melakukan pekerjaan dangkal, sedangkan untuk penjaga kota, mereka secara alami berada di bawah kendali keluarga Zhao. Saya harap pembersihan ini tidak akan terlalu besar. Komandan Angkatan Darat ke-9 melanjutkan. Dia sangat menghargai posisi komandan tentara. Tentara penjaga kota dan tentara percikan dibayar gaji. Prajurit biasa diberi batu roh tingkat atas, perwira tingkat rendah diberikan batu roh tingkat atas, tingkat menengah dan tinggi. Perwira tingkat diberikan batu primordial, dan letnan tentara bayaran dibayar 3 per tahun 100 yuan batu, 1.000 yuan setahun untuk seorang kapten, 3.000 yuan setahun untuk seorang kapten, dan 10.000 yuan setahun untuk seorang komandan militer sepertinya tidak banyak, tapi pada dasarnya tidak ada bahaya bagi kehidupan, jadi tidak perlu berpetualang atau bergabung dengan pasukan manusia sebagai raja di alam hidup dan mati, umur mereka sangat panjang. Setelah 10.000 tahun, posisi komandan tentara pasti akan memungkinkannya mengumpulkan kekayaan bersih puluhan juta. Terlebih lagi, dalam posisi mereka, ada banyak penghasilan tambahan, dan mereka seringkali dapat menghasilkan sedikit uang. Begitu mereka kehilangan posisi ini, mereka hanya bisa menjelajah kemana-mana seperti raja hidup dan mati lainnya, atau bergabung dengan pasukan manusia mungkin mereka bisa menghasilkan banyak uang untuk sementara waktu, tetapi tingkat bahayanya terlalu tinggi, dan mereka bisa mati di setiap kesempatan. Tentu saja, jika Anda ingin menjadi seorang komandan militer, Anda harus terlebih dahulu berada di tingkat ke-6 hidup dan mati. Langkah kaki terdengar, Ye Chen masuk dari pintu samping ruang konferensi, diikuti oleh Raja Mawar. Tuan kota, di aula, semua orang berdiri. Setelah memindai kerumunan, Ye Chen melambai agar semua orang duduk. Mereka yang tidak datang akan diberhentikan dari jabatannya. Ye Chen mendominasi Rose. Ya, Rose King sekarang adalah wakil penguasa kota. Semua orang di aula terkejut, untungnya saluran rahasia itu datang dengan cepat. Melirik Rose King, Ye Chen berkata mulai sekarang, Rose King adalah wakil penguasa kota Spark City. Melihatnya seperti melihat saya. Mereka yang melanggar hukum, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jangan khawatir, Tuan Kota, kami pasti akan mematuhi perintah. Semua orang tahu betul bahwa Rose King dan keluarganya akan terbang tinggi ke langit ketika mereka memanjat cabang tinggi penguasa kota. Siapa yang berani tidak menghormati Raja Mawar, sudah terlambat untuk menyanjung. Adapun sarana penguasa kota, mereka tidak ragu sebelum datang, mereka telah mendapatkan menurut berita,
penguasa kota asli dari Spark City, kepala klan Zhao Tai Suiwang dibunuh di tempat oleh penguasa kota karena tidak menghormati penguasa kota. Saya rasa leher mereka tidak lebih keras dari Tis Huiwang. Berdeham, Rose King memandangi kerumunan dan berkata, Komandan pasukan keempat pasukan percikan, Kapten pertama dari pasukan keempat, Kapten kedua, Kapten keempat, Kapten kelima, dan Kapten ketujuh, Kapten kesembilan, semua diberhentikan, Komandan pasukan keenam, Kapten pertama dari pasukan keenam, Kapten kedua, Kapten ketiga, Kapten keempat, Kapten keenam, Kapten kedelapan, Kapten kesembilan, semua dibubarkan. Ada 11 komandan di pasukan percikan dan tentara penjaga kota, 4 di antaranya datang, tetapi 2 di antaranya diberhentikan sekaligus, dan ada juga sejumlah besar kapten, letnan sekolah, dan subletnan. Komandan tentara ketujuh mengerutkan kening. 2 komandan yang diberhentikan adalah pemimpin tertinggi geng api merah dan geng Fei Huo. Di antara 9 kekuatan utama, kedua geng ini tidak diragukan lagi adalah antek-antek keluarga Zhao. 1130